Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Esti. Nama saya Pradana Arya Putra Purnomo dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dan di sini adalah table of content-nya, yaitu apa aja yang akan kita bahas di sini. Pertama yaitu adalah latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Kemudian yang kedua itu adalah rencana bunker. 3. Latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Yang keempat, akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi. Dan yang terakhir, keenam, tujuan dibentuknya Depernas. Baik, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan konflik ini muncul ketika Belanda tidak bersedia untuk menyerahkan Irian Barat ke dalam bagian NKRI dan memilih untuk menjadikan wilayah itu sebagai negara boneka. Nah, karena itu Indonesia menjadi tidak terima terhadap usulan Belanda tersebut. Nah, di sini tahap-tahap pembahasannya yang pertama adalah latar belakang masalah Irian Barat, kemudian perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi, yang ketiga, usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer, dan terakhir operasi-operasi pembebasan Irian Barat. Nah, latar belakang masalahnya itu, pada awalnya Irian Barat itu merupakan wilayah jajahan Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Jadi tidak termasuk itu. Harusnya kan dimasukkan karena Irian Barat juga termasuk jajahan Belanda kan. Nah, karena tidak dimasukkan, makanya Indonesia menjadi tidak terima atas keputusan ini. Nah, di situ juga padahal dalam sidang BPUPKI menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia itu mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Nah, harusnya termasuk juga Irian Barat, tapi karena Belanda tidak ingin menyerahkannya, maka terjadinya konflik. Nah, di sini walaupun Belanda sudah mengakui Indonesia merdeka, tetapi Belanda belum ingin melepaskan Irian Barat. Nah, di sini usaha pembahasan diplomasi, yaitu pada tahun 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambilan alihan perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan. Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, kembali masalah Irian diperdebatkan. Inti dari usulan bunker secara singkat adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Nah, ini dilakukan pada sidang PBB pada tahun 1961. Dan di sini poin yang di sini mengatakan bahwa namun pemerintah Belanda mempunyai pendapat sebaliknya. Mereka melepaskan Irian dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tuh Belanda masih ingin menunda-nunda terhadap pelepasan Papua. Nah, bisa kita lihat bahwa Belanda ingin membentuk dulu perwakilan di bawah PBB-nya dan tidak langsung memutuskannya bahwa, dan di sini berarti itu Belanda belum ingin melepas Irian Barat kan. Nah, kemudian karena ini belum berhasil melepas Irian Barat, kemudian kita balik lagi ke usaha pembebasan melalui jalur militer. Nah, di sini poinnya itu pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Karena pada masa itu Indonesia masih belum memiliki persenjataan militer yang cukup karena baru saja dimerdekakan, dan juga uang yang terkumpul pun juga belum banyak. Jadi mereka juga menghutang kepada negara-negara di luar negeri sana. Pemerintah Indonesia juga membentuk Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Nah, isi Trikora ini yaitu pertama, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang kedua, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Nah, kemudian usaha yang selanjutnya itu adalah usaha melalui operasi pembebasan Irian Barat. Di sini operasi pembebasan Irian Barat ini sudah melalui jalur militer, yaitu dengan cara pertempuran ya. Bisa kita lihat di poin pertama itu dilakukan pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Tapi pertempuran tersebut terjadi dengan sangat tidak seimbang, yaitu antara MTB Alri melawan kapal perusak dan Brigad Belanda. Ya, ibaratkan MTB Alri itu seperti hanya kapal pengawas melawan kapal tempur, jadi itu sangat tidak seimbang lawannya. Dan di poin kedua, ada juga ditentukan tuh operasi Jaya Wijaya dengan target pelaksanaan pada awal Agustus 1962. Di sini tujuan dari operasi ini itu adalah untuk merebut daerah Irian Barat. Dan poin yang ketiga itu, operasi terakhir yang melaksanakan adalah operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Nah, pada operasi terakhir ini akhirnya Belanda ingin menyerahkan Irian Barat pada pemerintah Indonesia. Kemudian topik yang kedua yaitu adalah rencana bunker. Kenapa bisa terjadinya ada rencana bunker? Karena konflik Indonesia dan Belanda yang semakin memanas dalam pembebasan Irian Barat, Ellsworth Bunker, yaitu seorang diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda, maka ia ingin mengadakan sebuah pembuatan rencana bunker. Nah, isi dari perjanjian bunker ini yang pertama adalah Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Yang kedua, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yang keempat, untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Kemudian topik yang ketiga yaitu latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kenapa konfrontasi ini bisa terjadi? Dikarenakan pembentukan negara persemakmuran Inggris yang ditentang oleh Soekarno. Karena itu bisa menghasilkan neopolitisme. Soekarno tidak menginginkan itu. Di sini juga ada upaya diplomasi. Pada 31 Mei tahun 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Kemudian pertemuan itu ditindaklanjuti lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada tanggal 7 sampai 11 Juni tahun 1963. Tetapi hasil dari konferensi tersebut Malaysia melanggar kesepakatan tersebut. Ya, karena karena Malaysia masuk ke dalam salah satu Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu Indonesia juga keluar dari Dewan Keamanan PBB karena ada negara Malaysia yang ikut masuk. Kemudian yaitu adalah poin yang keempat, akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Sini penyelesaiannya itu ya pertama, menjelang akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena itu, konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan kemarahan pun mereda. Pada 28 Mei tahun 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintah secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Jadi mereka tuh damai pada akhirnya pada tanggal 28 Mei tahun 1966. Topik yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi. Di sini kebijakannya itu pertama pemerintah membentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian penurunan nilai uang devaluasi. Kemudian ada ketiga deklarasi ekonomi atau DEKON. Yang
keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Dan terakhir itu adalah peleburan bank. Kemudian topik yang keenam, tujuan dibentuknya Depernas. Tujuan dari Depernas yang itu adalah untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Kemudian tugas-tugasnya itu yang pertama menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan dan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Baik, sekian apa yang bisa saya sampaikan dari pembahasan topik-topik tersebut. Apabila ada kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.